Ada sedikit kegiatan tentang tematik gerilyawan pesisir. Lakukan aksi kegiatan penanaman bakau ya. Dan ini penampakan bibitnya. Penanamannya bisa tambah lagi, ikutin trekking, jadi trekking jalan. Luasnya tuh 80 kali 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi di Galaxy Channel. Jadi hari ini per Minggu 11 April 2021. Rencananya kita akan melanjutkan kegiatan setelah pasca mengunjungi lokasi yang kemarin di Sekotong, tepatnya Desa Padak ya. Padak Brambang yang masih lokasi dari bagian budidaya PT Budidaya Mutiara di sana yang sudah ditentukan oleh teman-teman dari kelompok Pok Darwis Batu Putih sebagai lokasi cikal bakal lokasi penanaman bakau yang akan kita rencanakan hari ini. Jadi kita akan meluncur ke sana dan saksikan perjalanannya. Go! Oke, siap jalan. Oke, kita baru tiba di markas apa ini, Dakota, dan ternyata baru ketemu sesuatu di jalan. Ternyata ini bukan rezeki tak terduga ya, tapi kebetulan barang yang jatuh. Ada uangnya 200.000 dan beberapa yang lain. Nah ini sih mestinya mungkin tetangga sekitar sini saja karena dia masih terdapat kupon SPBU. Masih berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 7 kupon Dispora. Oke, nanti kita lihat ya siapa tetangga yang ada di sekitar sini. Hai Ivan, mau kemana hari ini Ivan? Ayo coba bercerita dulu. Aduh, dia malu-malu deh Ivan. Loh, pondak bagaimana? Ayo bercerita. Hari ini mau kemana? Ayo dong. Ayo dong, ngomong dong. Kemana? Oh, kok tanya Om Ian? Bilang dong. Hari ini mau turut ayah ke kota, gitu kan? Naik mobil istimewa. Naik mobil istri mewah. Duduk di muka. Nah, berhubung masih terlalu pagi, kita menyempatkan untuk mampir di drive-thru McD untuk sekedar mendangjal ya, karena butuh untuk menghangatkan perut di saat pagi ini. Karena belum sempat masak, jadi beli yang instan-instan dulu. Oke, terima kasih Mbak Yu. Selamat pagi Mbak McD. Apa dong, Mek ada enggak? Ivan lihat ini, sambalnya warnanya putih deh. Ini nih sambalnya, sambal kecrotnya. Oh. Kita mau makan pegangnya Ivan nanti, kalau Ivan tidur. Kata Ivan nih kepingin tidur, juga aku juga lupa. Gak masih mending. Oh, tidak bisa. Terima kasih, Mbak. Kita nih.
Kita kuis ngomong. Yang palsu itu kan? Kalau yang asli mahal. Kok namanya ikan Muhammad? Bangun-bangun. Udah bangun buat Pindang. Gile, oh, gede ya. Nah. Mana Dita itu? Ayo coba. Oh ini dia selebritis kita yang paling belakang. Namanya Itu Dita nanti mau jadi petani bakau, dia akan menanam. Iman boy, Iman. Oke, kita sudah 1 km menuju lokasinya. Apa namanya tempatnya? Wah, Batu putih. iya Batu Putih, Desa Padak Berambang. Oh, ini nanti tanamnya di sini nih. Tuh kan. Lihat itu. Tadi dia di sana. Wih, ada laut. Lihat Bang. Bagi dua sinya. Main minta dia. Apa dia mau? Muter dulu, Hep. Nyangkut nanti, muter situ. Muter aja di sana dulu. Tetap Biar bisa Landa. sini. Nyangkut lah. Turun. Wah, lihat pantai tuh bagus. Oke, sementara kita uji coba sambil menunggu para rekan-rekan dari kelompok pemuda yang dari Desa Batu Putih untuk ngumpul. Jadi kita sempatkan untuk nyoba mancing di beberapa spot tutupan sebagian kelompok mangrove atau bakau. Tadi umpannya ini ada beberapa ikan yang kita minta langsung dari nelayan yang kebetulan baru pulang dari melaut. Habis. Tapi jenis ikan apa ini? Alah, duluan dia anak. Nah teman-teman, baru sudah dicoba berapa kali lemparan ya. Tapi ternyata ya sama aja. Kondisi air memang sekarang menjelang pasang karena di dataran wilayah dangkalan di sini sudah mulai cukup terendam. Sama halnya dengan lokasi yang di sebelah utara yang spot sebagai demplot yang kita akan upayakan ditanam hari ini. Nah untuk perihal peluang ikan tadinya memang sudah coba ya pakai sejenis umpan apa itu. Kelompok ikan-ikan apa namanya ya. Cuman sumpat ada yang umpannya hilang tapi tidak ada tarikan, jadi sensasi strike-nya nggak ada. Atau memang kita harus cukup pelajari lagi ya berulang-ulang, misalnya kunjungan ke sini mungkin dengan Riko pada satu kesempatan lain. Nah ini sendiri kalau untuk mancing nggak bisa maksimal karena kita memang punya momen acara yang khusus tentang bako ya kita nanam. Jadi ini hanya cuman sekedar uji coba saja singkat. Nanti kita lakukan di tempat lain, misalnya kalau ada waktu. Lanjut ya, kita akan ngeliput kegiatan bakonya.
seperti apa. Mudah-mudahan kelompok timnya sudah mulai ngumpul. Yuk ke sana. Suasananya juga sama seperti kemarin. Kondisi berawan. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan kegiatannya, aksi penanaman ini bisa berjalan baik, lancar, dengan tidak terkondisi langit panas. Mudah-mudahan bisa berjalan baik. Entah berapa maksimal batang yang akan kita bisa tanam. Ayo lihat sana yuk. Dan ini adalah lokasi di mana rencana akan dilakukan pondasi pembuatan kafe ya, tempat tongkrongan khusus, di mana nantinya tentu saja akan ada upaya-upaya penambahan aksen-aksen edukasi. Jadi masyarakat tidak hanya sekedar akan nongkrong di sini, tapi ada kesempatan untuk belajar mengenai bakau, entah itu sebagai bahan edukasi, pengenalan identifikasi jenis, kerapatan, keragaman, sampai dengan pengamatan burung. Dan ini rupa dari bibit-bibitnya mangrove kelompok Rhizopora stylosa. Entah sudah ada yang diangkat ke sana sebagian atau belum. Kayaknya masih numpuk di sini. Coba lihat dulu ke depan. Nah, ini ya. Nah, ini sudah dipasang demplotnya dengan batas tali rafia. Menjorok sini, tapi entah berapa luasannya. Kita akan sekedar lihat nanti. Ini sekitar berapa ya? 15 kali 25 meter persegi. Ukurannya, maksudnya dalam kapasitas square-nya, kotaannya. Pas sudah datang belum pasukan ini? Enggak sih, sini kemarin. Makanya ikut. Mana sih bakaunya? Tadi kan di sini. Hei. Ivan ribut. Masih loh tuh, kebar kurang lah. 1.500. Mari merapat dulu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah. Tidak lupa juga kita pandangkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan bersama junjungan kita Nabi yang kita perbaiki, yang kita perbaiki, yang belum ada kita bisa pasang lagi yang baru seperti itu. Simpan untuk sejarah untuk kita sendiri. Ya. Mungkin semoga ini kedepannya bermanfaat untuk teman-teman di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali kami dari kru Telur Gunung sangat bersyukur sekali mendapat undangan spesial bagi kami, karena undangan ini kami jadikan sebagai bahan pembelajaran tersendiri bagi pribadi dan tentunya bagi komunitas. Maksimal penanamannya. Jadi di sini nanti teman-teman juga ada yang ambil bibit, pegang bibit, ada yang bentang tali sebagai ukurannya, patokannya nanti, dan ada juga yang ngebor. Ayo melumpur.
Oke, ini kegiatannya sedang berlangsung. Jadi cukup lumayan ramai ya, meskipun dengan satu secuil lahan begini. Dan kegiatan ini cukup dihadiri 3 beberapa komponen dari kelompok organisasi atau komunitas. Ada namanya apa tadi? Satu komunitas Tandur Gunung, lalu Folk Darwis Pesona Batu Putih, dan juga apa lagi tadi ya? Menarik ya. Lanjut kita. Oke, melanjutkan jeda sesi terakhir kemarin. Sebelumnya mungkin saya minta maaf ya kepada Marjan yang mewakili dari kelompok HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram, yang sebenarnya waktu di kegiatan aksi penanaman bako kemarin sempat minta ada sedikit, kalau bisa ada apa ya, sekadar pengantar ilmu-ilmu tentang kemanggrovan. Cuman sayangnya waktunya tidak mencukupi karena kami harus segera kembali ke Mataram. Tapi setidaknya mungkin ada yang bisa sedikit saya sampaikan di sini ya. Tentang mangrove sendiri sebenarnya sih bisa dibagi dua ya. Dia menjadi sebuah nilai-nilai yang misalnya bisa diterapkan sebagai, misalnya begini. Secara fungsi-fungsinya sendiri, dia ada terkait dengan fungsi ekologisnya dan juga ada fungsi ekonomisnya. Nah, secara fungsi ekologis, misalnya keberadaannya, eksistensinya sebagai penghalang apa ya, gempuran ombak misalnya, itu dia memang sudah tercipta secara alami. Jadi dia memang garda depan pesisir yang ada, yang misalnya ditebang, misalnya ada untuk menghalangi faktor tsunami, terjangan ombak dan seperti itu memang sudah fungsinya dia. Lalu kemudian dia menjadi tempat pemijah yang ideal bagi ikan-ikan, khususnya kelompok-kelompok ikan-ikan tertentu ya, yang karang juga ada kadang-kadang mampir di sana. Yang terkenal bagi kelompok pemancing mungkin MJ ya, bukan Mary Jane, tapi Mangrove Jack seperti itu ya. Yang tentunya dia menjadi spot lokasi yang akan menarik jika di sana masih MJ-nya masih cukup banyak. Nah, di mana itu akar-akarannya yang tertancap di dalam ya. Lalu dia bisa menjadi rumah bagi kelompok para krustasean, mau baik itu udang-udangan, kelompok kepiting dan lain-lain sebagainya. Nah, di atasnya sendiri dia bisa dimanfaatkan oleh burung-burung, baik itu bersarang maupun untuk tempat tinggal sementaranya. Nah, intinya proses pembelajaran edukasinya mungkin kita bisa terbekali dengan buku ini ya, Burung-burung di Kawasan Wallacea. Nah, ada yang masih nggak paham siapa Wallacea atau kenapa garis Wallacea itu dinamakan Wallacea, kalian bisa track on di ya, karena nama Wallacea itu sendiri adalah menemukan, garis Wallacea adalah garis hayal antara wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur yang memiliki ciri pembeda antara satwa barat dan satwa timur. Nah, si Wallacea ini nama sebenarnya. Orang inilah yang pertama kali datang ke Lombok dan menemukan itu. Jadi kita yang orang Lombok tidak paham
sangat disayangkan ya. Dan buku-buku ini berisi tentang beraneka burung, baik yang di kawasan hutan-hutannya maupun yang kelompok-kelompok yang menetap di wilayah burung-burung pesisirnya. Nah, baik secara kajian ekologis maupun ekonomisnya. Lalu ekonomisnya seperti apa sih? Kita tidak berpikiran lagi secara konvensional yang lama ya, bahwa kayu-kayunya dimanfaatkan sebagai arang, meskipun itu bisa juga, atau bagian-bagian pendiri tiang-tiang pancang bangunan. Tapi kita akan berpikir yang sedikit lebih ke depan lagi, bagaimana secara ekonomis dia akan mendatangkan nilai, mendatangkan profit tertentu jika dilakukan dengan cara mengembangkan wisata-wisata edukasi yang di sana. Jadi semacam tadi, bila dengan panduan buku burung ini kita bisa mengembangkan misalnya wisata bird watching ya. Sederhana saja, modalnya cukup dengan buku dan berbagai binokuler. Itu satu sisi yang gampang. Nah, kedepannya mungkin akan lebih bagus lagi jika hutan itu bisa terjaga dengan baik, burung-burungnya banyak. Tentu itu mengundang beberapa kalangan fotografer khusus satwa, burung-burung juga. Dan itu menjadi satu poin tersendiri. Karena momen-momen itu yang bahkan banyak dimanfaatkan oleh kelompok penghobi fotografi satwa. Nah, bagaimana dengan mangrove-nya? Nah, mangrove-nya sendiri bisa juga dilihat buku ini ya. Saya sering mengandalkan buku ini, buku panduan kecil dari keluaran JICA, Japan International Corporation Agency, yang dulu kantornya masih ada di Subungkauh, Bali. Nah, buku ini terlahir ketika mengadakan kerjasama dengan Indonesia untuk penelitian bakau, baik yang di Bali maupun di Lombok. Kalau di Lombok sendiri, dia ada di proyek penanamannya itu dari 93 sampai 96 mungkin ya, selama 3 tahun di kawasan hutan, di kawasan Gili Petagan yang ada di Lombok Timur. Nah, proses pengambilan bibitnya dan sekaligus membuat trek-trek jetinya yang pertama kali ada di Lombok itu JICA yang pernah bikin, yang ada di Gili Lawang dan Sulat. Nah, seperti itu. Bukunya juga cukup ringkas karena berisi di dalamnya ini berbagai pemahaman yang cukup ringkas dibikin, dari kapasitas spesiesnya, lalu apa ciri-ciri yang signifikan dari setiap spesies, itu semua tercantum di sini. Lalu indikatornya juga ada di sini. Apakah dia mendekati kawasan yang terpengaruh oleh salinitas tinggi atau rendah, bahkan dia jauh ke daratan. Jadi akan memisahkan, itu akan membedakan antara nantinya ada jenis-jenis bakau kelompok mayor, lalu ada kelompok minor hingga kelompok asosiasi penyertanya. Nah, kiranya itu ya, mestinya sih akan banyak peluang dikembangkan di sana. Yang saya harap ini menjadi salah satu titik tolak ukur awal, titik start yang pertama bagi teman-teman rekan-rekan yang ada di Batu Putih, baik dari semua kelompok yang ada di sana, dari Pok Darwisnya, mungkin juga didukung HMI-nya, lalu ada juga dengan Teruna Tandur Gunung, karena kalau lihat sangat potensial ya mereka ini bergerak. Tentunya bisa akan membekali diri dengan berbagai pendalaman-pendalaman ilmu-ilmu tadi. Cukup ringkas, siapa yang belajar tentunya akan bisa menyerapnya dengan gampang, karena ini semua bisa dilakukan dengan cara simultan, reguler. Tentunya insya Allah kalau ada kesempatan lain kami akan berkunjung ke sana, mungkin dalam kesempatan sekali waktu, ya dalam kunjung-kunjung dadakan ya. Karena memang jika kelak nanti di lokasi Padak kemarin, kawasan tempat tongkrong itu sudah jadi, mungkin dalam satu kesempatan saya main ke sana dengan entah itu acara mancing atau apa ya. Nah, kita bisa langsung melakukan kegiatan belajar seperti itu. Ya, cukup menarik ya, tidak terlalu formal kan artinya dalam satu kesempatan. Nah, kiranya mungkin seperti itu ya penjelasannya. Dan ya mumpung ini juga memasuki tahap kita Ramadan ya. Dan selaku admin saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua dan teman rekan-rekan yang dalam satu lingkup. Dan tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, komen-komen kalau ada yang bisa untuk membangun tentunya. Dan kiranya sekian dulu. Sampai ketemu di tayangan-tayangan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.